Rebel Moon Part 2 The Scargiver. Ini film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Zack Snyder. Salah satu film yang menarik perhatian gue karena cukup potensial, jadinya gue pengen ngeliat akan seperti apa ke depannya. Terutama dari sisi progres karakter yang ada di tim ini ya. Dari sisi cerita, masih ngelanjutin dari film pertamanya, bagaimana kelompok yang dibentuk oleh Korra dan Gunnar berusaha untuk memberikan perlawanan agar bisa melindungi tempat tinggalnya mereka. Hanya saja sekarang semua kelompok udah lebih siap dibandingkan dengan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya, dan film ini tuh langsung lanjutin ya dari Rebel Moon pertama, jadi perlu untuk nonton film pertamanya dulu. Dan setelah gua selesai nonton, menurut gue fokus yang ada di part 2 ini lebih simple. Jadi, ya bisa dibilang mereka balik ke tempat ini dan ngajarin para penduduk supaya bisa bareng ya untuk memberikan perlawanan ketika si penjajah ini datang gitu untuk mengambil hasilnya. Poinnya sih itu ya dari apa yang gua tonton dari part 2 ini. Cuma setelah selesai, gue sendiri agak sedikit kaget ya, soalnya berasa kayak, oh udah nih gitu doang gitu. Buat gue nggak ada sesuatu yang wah di sini, progresnya sedikit. Gue berasa antar anggota tim juga kurang deket satu sama lain. Si Gunnar dengan Korra dan si ini sendiri, si itu sendiri gitu. Dan mereka juga nggak banyak ya berkomunikasi satu sama lain juga gitu. Padahal ini yang gue harapin dari film pertamanya gitu. Cuma untuk ini gue cuma inget satu scene sih, di mana mereka tuh kumpul bareng untuk saling cerita mengenai masa lalu masing-masing gitu. Soalnya kalau ngomongin tim ya, ini balik lagi ke tim, menurut gue itu harus solid sih. Walaupun mereka perang bareng-bareng di sini, tapi berasa ya kurang deket aja gitu. Terutama untuk Nemesis, padahal itu karakter yang menurut gue keren. Cuma jatuhnya kayak kurang menyatu sih untuk di tim ini gitu. Mungkin simpelnya permasalahan yang ada di sini salah satunya adalah dari sisi tim gitu, yang nggak deket satu sama lain. Dari sisi cerita, gue berasa agak panjang. Setengah film dihabisin untuk ngajarin mereka fight, sisanya untuk action sequence. Dan gue sendiri sih nggak ada masalah ya dari sisi action yang ada di sini buat gue oke. Cuma kadang berasa agak terlalu lama. Sama halnya seperti bagian awal ke tengah film gitu. Kayaknya masih bisa nih dibuat lebih padat lagi gitu. Karena secara cerita menurut gue terhitung simple yang ada di part 2 ini. Cuma satu hal yang gue suka adalah dari cara strategi yang mereka pilih ya. Supaya nggak langsung diserang begitu pesawat ini datang. Itu menurut gue cukup pintar ya. Plot kedepannya juga udah dibuka mengenai apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dari sisi visual, buat gue sendiri nggak ada masalah di sini. Ini seperti film-film Zack Snyder sebelumnya, khas dia banget dengan efek slow motion, efek dramatis, bisa dibilang udah tahu akan melihat seperti apa nih dari filmnya Zack Snyder ini. Ditambah dengan sound design yang agak dramatis ya di sini. Ada beberapa bagian yang menurut gue oke, khususnya di bagian akhir-akhir film. So, Rebel Moon Part 2, The Scargiver, sebenarnya gue punya ekspektasi lebih untuk Rebel Moon ini, cuma sayangnya nggak sesuai dengan alasan yang udah gue jelasin tadi. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.